Barat menuju neraka, ketidakadilan tanggapi kondisi Palestina dan Ukraina bikin dunia sadar siapa penjahat perang sebenarnya. Известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на 1 дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Ну, просто обманули. Ладно, хорошо. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Setahun lebih invasi Rusia ke Ukraina, ratusan sanksi mengarah ke Rusia, namun apa yang terjadi faktanya? Si penjahat perang yang telah puluhan tahun menjadi penjajah Palestina seakan kebal tidak tersentuh sanksi apapun. Hal ini semakin membuka mata publik bahwa dunia menerapkan standar ganda yang pada akhirnya menjadi senjata makan tuan, di mana banyak negara barat kini akhirnya sudah sadar dan berpihak ke Palestina, seperti Norwegia, Spanyol, Brasil, Perancis, dan masih banyak lagi, kini malah melawan rezim Zionis itu. Setahun terlibat perang dengan Ukraina, Rusia sudah mendapat banyak sanksi dari Barat sejak awal. Uni Eropa menerapkan sanksi terhadap Rusia berupa tindak pembatasan, sanksi ekonomi, dan tindakan visa. Sanksi ekonomi adalah hal yang paling disoroti dan bertujuan untuk memberikan konsekuensi berat kepada Rusia secara efektif. Sanksi ini bisa menghentikan kemampuan Rusia untuk melanjutkan agresi. Sementara itu, sanksi individu menargetkan mereka yang terlibat dalam invasi ke Ukraina. Lebih detail, UE menyatakan bahwa sanksi individu dijatuhkan untuk orang yang mendukung melakukan tindakan berakibat pada kerusakan integritas interteritorial, dan orang yang membiayai. Beberapa pihak yang disanksi oleh UE adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, ex-Presiden Ukraina Viktor Yanukovych, anggota Dewan Keamanan Nasional, pejabat tinggi dan personel militer, anggota Dewan Federasi Rusia, dan masih banyak lainnya. UE melakukan pembatasan atas akses layanan modal, pasar, dan keuangan. Selain itu, banyak negara yang juga menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Deretan negara tersebut diantaranya Inggris, Jepang, Kanada, Singapura, Swiss, dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutus koneksi ke sistem keuangan Amerika Serikat bagi Sberbank, yang merupakan lembaga keuangan terbesar milik Rusia. Bukan hanya untuk Sberbank, pemutusan juga dilakukan terhadap 25 anak usahanya. Selanjutnya, Biden membekukan aset dan melarang masyarakatnya untuk berurusan dengan lembaga keuangan Rusia. Melihat sederet sanksi tersebut, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa Israel tidak diberikan sanksi serupa atau bahkan lebih parah. Padahal Israel sudah menyerang dan menjajah Palestina sejak tahun 1948 serta melakukan beragam tindak kejahatan hingga saat ini. Analisa singkatnya adalah karena Israel merupakan sahabat dekat Amerika Serikat, sedangkan Rusia merupakan saingan Amerika Serikat dalam unjuk kekuatan. Fakta tersebut dibuktikan dengan data yang disajikan oleh Al Jazeera, di mana Amerika Serikat sudah memveto setidaknya 53 resolusi DK atau Dewan Keamanan PBB yang mengkritik Israel. Sejak tahun 1972 pada tahun 2021, Amerika Serikat bahkan memblokir pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Hal ini memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat terus melindungi Israel. Dengan adanya dukungan kuat itu, berbagai pengamat menilai tidak adanya keseimbangan kekuatan antara Palestina dan Israel. Dalam kasus perang Rusia-Ukraina, Amerika Serikat sangat melindungi Ukraina. Ukraina diketahui sebagai sekutu NATO yang notabene diinisiasi oleh Amerika Serikat dan dibentuk di Washington DC. Di sisi lain, Rusia tidak menghendaki Ukraina bergabung dengan NATO karena akan mengancam keamanan domestiknya. Sebab kedua negara memiliki garis perbatasan yang panjang bisa membasar
membahayakan Rusia. Persaingan antara Amerika Serikat dan Rusia sendiri sudah terlihat pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Moskow dan Washington memperebutkan pengaruh liberal dikenal sebagai blok barat serta komunisnya dikenal dengan blok timur kepada negara sekutu, meskipun ketegangan ini patah kala Uni Soviet runtuh tahun 1991. Masya Allah, kini Rusia terang-terangan dukung Palestina. Media Arab Saudi puji langkah Putin, Israel makin ketakutan. Tidak mau nasibnya jadi seperti Ukraina. Kini nasib Israel tengah mencari perlindungan karena sang lawan, yaitu Palestina, dapat dukungan dan bantuan terang-terangan oleh Rusia yang mana sudah terkenal dengan kehebatannya dan senjata luar biasanya. Bahkan jika senjata dan artileri Rusia menghujani tanah Zionis bisa remuk dan tidak tersisa, seperti neraka jadinya kondisi Israel. Di sisi lain, peran Rusia di DKPBB makin memuluskan jalan untuk menjatuhi hukuman pada negara yang sudah berpuluh-puluh tahun menyerang Palestina ini. Sikap Rusia sebagai presiden PBB pada Israel sangat tegas dan tidak bisa diganggu-gugat. Sementara itu, sebuah media berbahasa Arab mengulas penolakan Rusia atas permintaan rezim Zionis untuk menunda pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait penjajahan rakyat Palestina dan hukuman atas Tel Aviv karena ikut campur dalam perang Ukraina. Surat kabar Ray Alyum menulis rezim Zionis menerima tamparan keras dari Rusia di PBB. Insiden yang menyadarkan para pengambil keputusan di Tel Aviv bahwa Rusia tidak lupa dan bertekad untuk menghukum Israel karena ikut campur dalam perang Ukraina. Hal ini terutama karena laporan orang-orang Israel membenarkan bahwa rezim ini mengirim senjata canggih ke Ukraina untuk memerangi pasukan Rusia, imbuhnya. Menurut Ray Alyum, beruang Rusia menunjukkan taringnya dan karena dukungan Israel atas Ukraina. Ia memberi tamparan keras diplomatik kepada Tel Aviv dan menolak penundaan pertemuan DKPBB yang membahas kebijakan rezim Zionis di tepi barat. Ini kemenangan bagi Palestina. Kanal 12 televisi Israel mengabarkan bahwa pertemuan DKPBB yang digelar hari ini akan membahas situasi di Palestina, kondisi yang berkembang di Masjid Al-Aqsa, dan situasi di tepi barat yang diduduki. Sebelumnya, wakil rezim Zionis di PBB Gilad Erdan menulis surat kepada wakil tetap Rusia di PBB Vasily Nebenzia untuk menunda debat terkait pendudukan Palestina, tapi ditolak oleh Moskow.